Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyatakan siap turun gunung pemirsa karena khawatir adanya tanda-tanda kecurangan pada pemilu 2024 mendatang. Menurut SBY ada upaya yang mengatur agar Pilpres mendatang hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja. Di lain pihak, ide agar Pilpres 2024 diikuti cukup dua pasangan capres-cawapres ini memang pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada akhir Agustus lalu. Menurutnya, pertarungan dua pasangan capres-cawapres dalam satu putaran saja akan menghindarkan adanya politik identitas. Akankah Pilpres 2024 mendatang didorong menjadi dua pasangan capres dan cawapres saja berlaga dalam satu putaran pemirsa? Untuk mendalaminya saat ini telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Mas Hanta Yuda, disangkutkan dengan statement dari Mas Arya Bima tadi dan juga kegerahan dari Pak SBY, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Ya, pertama memungkinkan dari regulasi 20% persyaratan tadi bisa maksimal 4 sekarang ini terbentuk. Itu PD Perjuangan dilihat dari tendensi kecenderungan koalisi poros-poros terbentuk. Yang kedua adalah KIB, 3 partai itu. Yang ketiga adalah Gerindra dan PKB. Dan keempat, potensi kemungkinan PKS dan Partai Demokrat. Itu pun dengan syarat jika ada satu partai yang di dalam pemerintahan lepas, memungkinkan bermanuver bergabung dengan saya mengistilahnya koalisi oposisi, partai-partai oposisi yang di luar pemerintahan. Misalnya sekarang yang paling mungkin adalah Partai Nasdem, artinya 4. Tetapi melihat dari pergerakan PD Perjuangan, kemungkinan PDIP tidak sendiri ingin mencari kawan, maka sekarang yang paling mungkin adalah menjadi 3 poros. Bahkan bisa memungkinkan 2 poros. Nah, berangkat dari sini maka pertanyaannya apakah 2 atau 3? Saya teringat mungkin di forum pertama, Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto menyampaikannya itu di forum kami. Waktu itu rilis survei nasional poltreking Indonesia di akhir Agustus, ada Sekjen PAN datang, Wakil Ketua Umum Gerindra, juga kita mengundang Wakil Ketua Umum Nasdem. Jadi mewakili potensi 4 poros itu. Memang Mas Hasto pada saat itu mengatakan kalau bisa 2, secara terbuka. Teman-teman media ada menginginkan ini. Kami membuat 7 skenario. Kalau ini yang diinginkan oleh PD Perjuangan. Poin saya apa? Sah-sah saja, wajar PD Perjuangan misalnya menginginkan untuk bagian dari strategi pemenangannya, menginginkan 2 poros koalisi. Sama halnya dengan Partai Demokrat, misalnya menginginkan 3 poros koalisi, bagian dari strategi untuk membentuk koalisi kandidasi. Yang paling penting menurut saya adalah, yang paling perlu dibaca sebelum masuk apakah ini ada potensi kecurangan dan seterusnya. Kenapa Partai Demokrat, misalnya terwakili Partai Demokrat menginginkan 3 poros? Mengapa PD Perjuangan cenderung ingin 2 poros? Kalau alasannya dibaca secara normatif, tentu catatannya karena menghindari politik identitas, atau bisa karena untuk efektif dan efisiensi, atau kalau yang 3 poros supaya banyak opsi. Saya membacanya sedikit saya singkat, ada 3 hal. 1, kenapa Partai Demokrat menginginkan menjadi 3 poros atau 2 poros yang harus dihindari? 1, jika 2 poros yang terbentuk itu adalah semuanya berasal dari partai-partai yang sekarang dalam pemerintahan. Solid, terbelah menjadi 2. Atau diistilahkan menjadi all the president men semua. Orang-orangnya Presiden Jokowi sekarang dianggap. Terbentuklah 2 poros sehingga yang tersisa adalah PKS dan Demokrat. Tidak punya kawan koalisi, terpaksa bergabung kepada salah satu. Inilah kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Partai Demokrat kalau itu yang terjadi. Tapi kalau 2 poros itu, kan bisa 2 sebaliknya, bisa beda bisa. 2 poros itu bisa jadi partai dalam pemerintahan, tapi ada satu partai, katakan Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat membentuk poros koalisi sendiri, misalnya katakanlah ada Anies, apalagi berpasangan dengan AHY, saya kira itu bukan yang dikhawatirkan, justru itu yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Jadi 2 poros yang dikhawatirkan itu satu. Yang kedua, saya membaca dari sisi potensi pemenangan. Karena bacaannya begini, kalau 2 poros itu masih paling mungkin peta Pilpres kita, kalau melihat dari peta elektabilitas, memungkinkan seperti Pilpres 2014 yang lalu dan 2019 yang lalu. Jadi yang ada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan koalisi, kalau dalam satu putaran dilakukan, potensi bacaan saya tentu dengan dukungan data analisa, itu potensi kemenangan bagi kingmaker-nya Pak Jokowi atau koalisi dalam pemerintahan itu lebih mudah potensi menangnya ketimbang 3 poros. Kalau 3 poros bisa jadi kita belajar dari Pilkada DKI Jakarta. Di poros di putaran pertama, kalau 2 putaran nanti Mas Arya Bima bisa mengkomentari ini. Kalau 3 poros bagi Mas Arya Bima, ya bacaan saya lebih mudah memenangkan di dua poros saja. Kalau 3 poros terjadi 2 putaran. Di putaran kedua, kalau misalnya katakan Anies, Prabowo,
Ganjar atau Puan yang maju 3 poros itu, maka berlangsung 2 putaran. Dugaan saya bacaannya, Anies masuk putaran kedua, ini kita pinjam nama-nama ini dulu sementara, kemudian satu lagi yang didukung oleh PD Perjuangan, nah katakanlah Prabowo atau salah satu kala, itu bergeser pemilih Prabowo sangat mungkin ke Anies. Terjadi seperti Pilkada DKI, di putaran kedua, partai yang di luar pemerintahan itu sangat mungkin memenangkan pertarungan. Dan satu lagi, bacaan saya yang ketiga adalah, lantas di mana namanya AHY? Ya itu kalau itu tantangannya. Jadi sebelum itu, kalaupun terjadi 2 poros bisa, itu belum otomatis akan menjadi 2 sampai akhir. Ada potensi tetap 3. Kalau satu saja partai lepas seperti manuver PKB, kemudian muncul nama Pak Ma'ruf Amin tiba-tiba di detik-detik terakhir, itu bisa terjadi. Sudah 2 poros mantap, di ujung ada manuver beberapa partai. Jadi PD Perjuangan, Mas Arya Bima ingin menjadi 2 poros berat. Harus mempengaruhi bernegosiasi dengan 6 sampai 7 partai lainnya. Itu juga saya kira terlalu cepat kita menyimpulkan itu. Nah, tantangan Demokrat menurut saya bukan hanya faktor eksternal, faktornya ada di internal. Kemampuan atau keberhasilan Partai Demokrat membuat poros koalisi di luar pemerintahan itu, tantangannya ada di nama AHY. Kalau AHY dimunculkan, saya kira Nasdem dan PKS agak sulit. Karena semuanya memburu kotel efek atau efek ekor jas. Nah, katakanlah Anies, itu nama di luar partai. Nah, itu akan merugikan Nasdem dan PKS. Nah, kalau Demokrat tidak mengusung nama harus AHY, potensi terjadi koalisi cukup besar. Tapi kalau harus AHY, saya kira itu yang membuat koalisi di luar pemerintahan agak sulit terbentuk. Bicara kemudian juga respon dari PDIP seperti ini, akan bagaimana kira-kira posisi Demokrat menuju 2024 dan juga posisi AHY di 2024? Mas Hanta. Ya, saya kira waktu masih cukup bagi Partai Demokrat. Artinya harus lebih agresif membangun komunikasi politik. Untuk membangun komunikasi politik mencari kawan koalisi. Ini kan soal ini, Tisa, soal strategi, menggait kawan koalisi, strategi untuk membangun koalisi kandidasi, pencalonan, nanti baru soal pemenangan. Nah, kalaupun ternyata terjadi 2 poros mengerucut dalam menjelang pemilu, itu juga tidak ada jaminan bahwa itu akan kokoh. KIB, KIR sekarang ini juga belum ada jaminan. Nanti menjelang kita ingat Pak Mahfud MD, kemudian tiba-tiba jadi Pak Ma'ruf Amin. Jadi langkah sudah yang dilakukan oleh PKB, partai apapun, ada 7 partai, katakanlah sementara Partai Demokrat dan PD Perjuangan saling mengunci tidak mau berkoalisi. Meskipun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, ini juga masih mungkin. Apalagi 7 partai lain. Apakah bisa PD Perjuangan untuk mengendalikan itu semua, atau Pak Jokowi mengendalikannya? Belum tentu. Kalau Pak Jokowi sebagai incumbent bisa maju lagi di Pilpres, itu mungkin faktor sebagai perkatnya masih kuat. Apalagi misalnya Pak Jokowi sebagai presiden tidak bisa lagi. Jadi potensi 2 pun akan menjadi tetap 3 itu masih besar. Tergantung pada strategi tadi PD Perjuangan maupun Partai Demokrat harus agresif membangun komunikasi politik. Partai Demokrat paling penting bagi saya adalah kalau sekedar masukan, mengoreksi tanda petik, tidak harus dengan AHY dimunculkan sebagai capres-cawapres. Kalau kawannya sekarang potensi PKS dan Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengusung nama Anies katakanlah sekarang, PKS katanya juga punya nama, Anies non-partai. Partai ini kan dia berkoalisi di Pilpres, tapi di saat yang sama mereka sedang bertarung di Pileg. Mereka merasa rugi kalau ternyata AHY maju, pasangan Anies, itu rugi Partai Nasdem dan PKS terancam. Bisa-bisa Partai Demokrat menjadi 2 besar. Setelah PD Perjuangan, Partai Demokrat menang atau tidak Pilpresnya, dia diuntungkan. Nah, faktor ini saya kira yang harus diperhatikan. Kalaupun Anies misalnya masuk di koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu belum tentu AHY menurut saya. Karena orang seperti Pak Surya Paloh, para petinggi PKS menghitung itu. Tapi kalau ternyata dicabut peluang itu, maka sangat mungkin koalisi ini terbentuk. Jadi koalisi ini juga kalau 2 poros, bipolar terbentuk bisa. Juga ada beberapa model yang kami buat. Seperti juga diskusi sama Mas Hasto pada forum itu. Mas Hasto kalau saya lihat bacaannya ada semua partai di dalam koalisi bergabung. Kalau memungkinkan bangun komunikasi dengan KIR dan KIB, biarkan Nasdem berada di luar pemerintahan. Kalau itu yang terjadi sebenarnya tidak khawatir Pak SBY. Yang dikhawatirkan Pak SBY 2 polar itu adalah kalau Demokrat dan PKS, apalagi kalau Mas AHY tidak bisa maju, yang calonnya adalah antara Pak Prabowo atau dengan KIB, PDP bergabung ke salah satu. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau 2 poros terjadi kan ada model-model. Model pertama PDP bergabung dengan KIB, lawannya KIR. Model kedua PDP dengan KIR, lawannya KIB. Nah, yang ketiga, model ketiga ini juga menguntungkan Partai Demokrat. Kalau semua partai dalam pemerintahan minus Partai Nasdem bergabung dengan
Partai Demokrat dan PKS. Jadi masih dinamis lah, tergantung pergerakan politik. Oke, baik. Politik sangat dinamis. Terakhir saya ingin menuju ke Mas